Orang punya uang titipan. Saya titipkan uang saya sama Pak Haji Masdar 1 juta. Enggak boleh didagangkan. Titipan enggak boleh diguling-guling. Yang diguling-guling itu darum. Ya lo kok. Kalau titipan itu digulung-gulung, orang kada dintu kada. Nah itu barabainya pulang nang tadi kandangan. Ya lo kok. Lah kerantaunya, lah kamu tanya tak? Keluar le. Kenapa jadi atau wakaf itu digunakan kayak gini? Nah, apa syaratnya? Wahiyya talatatun. Cuma siji loro telu. Sinduin kalau bisa lagi sinduin, kalau bisa lagi bahasanya Arab pada bahasa Inggris tuh. One, two. Nah ya. Artinya cuma 3. 3 aja. Talathatun. Nah ini syarat. 1 di antara 3 kurang itu tidak sah taubatnya. Orang kerjanya riba. Katanya astagfirullah 10.000 tiap malam. Astagfirullah. Malah hebat lagi bacaannya. Astagfirullah. Lebih lagi dari 1.000 dia baca. Tapi syaratnya kurang. 1 aja. Sinduin tukul. Tukulnya kan ada. Sinduin tukul, kerimang kupang, pipit peragam, janggut, musang. 10 aja dia. Apa? 1, 2. Tiga syaratnya yang ini kira-kira lah sanyaan kita ini ada jodoh sah. Nah itu ya secara umum la ilaha illallah abdi Allah itu sudah banyak yang abdi lagu, banyak yang abdi ilmu, sudah jadi alim, masya Allah dia mailul qalbi ila ilmih, itu sudah abdi ilmu bukan Abdullah lagi. Sudah keluar dari janjinya la ilaha illallah. Sudah menjadi abid. Mailul qalbi ila ibadatihi wa ila nafsih. Sudah mailul qalbinya itu sudah keluar daripada janji aslinya. Bukan bala yang bermakna yes, tetapi bala bermakna musibah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala musibah. Nah, al-awwalu yang nomor 1, an-nadamu bil qalbi 'ala dhunubi salifah. Penyesalan yang betul. Di mana memaham betul? An-nadam alif lamnya. Ya? Yang betul-betul nyesal di dalam hatinya. Yang disesalinya apa? Bilang orang Betawi, apa? Alad dzunubis salifah. Atas kesalahan kekeliruan yang lewat. Kalau dulunya baca Quran itu diperadu dombakan,
seperti Brazil dengan Argentina, semifinal atau final, itu sudah kalau Quran diadu-adu, Masya Allah. Kalam Allah diadu. Ini sebetulnya adalah sama dengan orang yang meminta turunkan bala. Karena Al-Quran dijadikan seperti sepak bola. Adu baca. Ibu-ibu kalau mau jelas coba buka halaman sekian kitab Sifat 20 yang disusun oleh Al-Arif Billah Habib Uthman bin Yahya Batawi. Bicara masalah kalam artinya berkata-kata, mustahil bisu, dalilnya wa kalamullah mustaqlima, sugi patut maka patut bagi mukmin mutakib bahwa banyak membaca akan Al-Quran dengan baik tajwid dan jangan dengan adu bacaan. Coba ada tulisan di situ. Jadi di zaman sebelum beliau sudah banyak peraduan itu. Jadi banyak yang minta turunkan bala, bukan yang banyak yang minta tolak. Yang menolak bala sedikit, yang minta turunkan banyak. Allah Ta'ala berjanji semua dikabulkan. Jadi kalau datang bala, rasai, itu orang kita yang hanya belajar bahasa Arab, latihan ain, rasai, mamadai, pertama menyesal 100% atas kesalahan kekeliruan yang lewat terhadap suami. Jadi ibu-ibu kewajiban taat kepada suami. Sekarang ibu-ibu masuk pendengaran lewat kuping. Oh, ngaku saya betul-betul tersalah sama saya punya suami. Ya, menyesal dulu. Hukum bagaimana kalau ibu-ibu berani sama suami? Pertama, kalau sudah kelihatan ibu-ibu ini ciri-ciri tanda-tandanya berani sama suami, apa dalam Quran? Fahjuruhunna fil madaji'. Ya, biar lihatkan dia tidur sendirian, kesepian. Bilangnya orang Banjar, biar dikatakan inya kagak kolan. Sudah begitu suaminya pakai kipas. Sebab hukum begitu. Wadribuhun, pukul tangannya, tapak tangannya dan tapak kakinya, enggak boleh pipinya. Itu tempiling namanya. Apalagi pakai tamparan. Yang laki harat bang. Umpama, aduh. Nah, lakinya termasuk sudah artinya nomor 1 di Indonesia, Kunto. Nggak boleh, cuma tapak tangan, tapak kaki.
Darban ghaira mubarrihin, itu pukulannya yang bukan pukulan yang keras, yang menyebabkan dia itu sakit. Hanya pukulan-pukulan pendidikan. Kalau sudah dipukul nggak mau juga, masih juga, malah tambah meningkat ibu-ibu keberaniannya sama suami. Sampai ada yang bilang kalau dipukul kawin sama mobil saya saja. Umpame saleh kate maafi aja. Wahjuruhunna fil madaji, sesudah fa'idhuhunna, beri nasihat sudah, nggak diberi nasihat nggak mampen juga, biarkan dia tidur sendirian. Istilah sekarang tak ya bobrebon kanang laki, biar aja situnya, biar aja nya serongan jangan dikawani kayak apa. Masih juga lagi pukul. Kalau ini dipukul masih jual lagi, itu tidak setangkai bunga. Bunga tidak setangkai. Masih banyak lagi yang joto nih. Ini joto. Oh, Jepang lagi nih masuk nih. Masih banyak lagi nang pukha. Artinya hapuk. Fa'in ata'nakum, sekalinya sudah kita beri nasihat. Adikku sayang, jangan begitu dong. Saya cinta kamu. Kamu cinta enggak sama saya? Maafi ya kak ya. Nah, kalau sudah begitu, oh fala tabu alaihim nasabila, jangan seperti lalat. Apa lalat? Cari apa? Cari kudis. Artinya jangan lagi diolang-olang kesalahannya yang dulu tuh, jangan diolang. Ya seakan-akan nggak salah lagi lah. Kalau diolang lagi, dikembali lagi, masya Allah. Itu suaminya yang mengajarkan MBKOS dulu. Belajar dulu. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ini hukum Allah. Kalau kita tidak memberi nasihat, langsung mukul, itu bukannya hukum Allah. Afa hukmal jahiliyyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang dipakai? Apakah hukumnya Allah? Siapa tidak memakai hukumnya Allah, itulah orang kafir, itulah orang fasik, itulah orang zalim. Baca Quran. Yang mengatakan itu Quran, bukan ije guru. Jelas enggak? Mana bisa rumah tangga itu baldatun thayyibah wa rabbun ghafur? Enggak bisa kalau hukum Tuhan tidak berlaku di rumah tangga. Yang jadinya apa kalau tidak baldatun thayyibatun ghafur? Turun ke watun, gugur di dapur. Sebaliknya. Enak sih kalau rumah tangganya baik. Nangis dua-duanya, kasihan sampian sakit, turun berdua sakit berdua. Mau nggak sampian turun cari apa lagi dua sebagai gantinya tambah supaya ada yang menghalangi sampian dengan sempurna. Ya oke. Yang mencarikan berarti iradatnya Allah. Ibu-ibu jangan iri ya. Sudah diajari nggak boleh iri. Ibu-ibu lagi kerasan hari Sabtu.
Pertama, taubat itu syaratnya hatinya nyesal. Yang disesalkan itu dosa-dosa yang lewat, artinya yang sudah dikerjanya. Misalnya orang itu kerjanya riba, menghutangi banih sebalik, bayarnya 3 balik, riba. Amas berhutangan kada kontan, riba. Iya kan? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Menyesal dulu. Kalau nggak ada menyesal, bahkan rasa bahagia. Orang yang merja dosa itu merasa bahagia. Mana bisa dia bertobat rasa bahagia? Walau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu berapa ratus ribu. Menyesal dulu. Dimisalkan di kitab-kitab lain seperti orang yang termakan racun. Kemudian dia batuk terus, nggak berhenti-berhentinya, tidur nggak bisa, makan nggak bisa, keluarnya yang merah lagi, badan kurus terus. Lalu dia berkata, saya nyesal. Kalau nyesal gitu aja tapi racunnya masih diminum, apa betul kata-katanya? Pertama dia nyesal, yang kedua makanan-makanan yang lain pun dia selalu berhati-hati. Jangan-jangan ada racunnya. Begitu. Sampai kepada teman-teman biasa pun dia waspadai. Kalau orang sama teman yang lain dia waspada, jangan-jangan sama dengan itu juga. Gara-gara dia saya ikut juga. Ibu-ibu sudah yakinkan bahwasanya umur kita bukan 1 tahun. Umur kita menurut ulama yang hak cuma 1 nafas. Yakin enggak? Kalau nafas masuk enggak keluar, jiun. Kalau keluar enggak masuk, mampus. Berarti umur kita sudah kita yakinkan dengan fakta adalah 1 nafas. Artinya kalau mau taubat jangan dinanti-nantikan. Cuma 1 nafas. Kalau mau baik 1 nafas itu juga. Segeralah. Nyesal dulu. Yang kedua, asani al-iqla' 'anil dzambi. Bercabut dari dosa itu. Bercabut dari dosa itu. Wa ma'nahu alla yatuba min dzambin wa muqimun 'alaihi wa zimunnahu. Janganlah dia menyesal tapi masih di dalam mengerjakan. Paham? Menyesal hatinya tapi racunnya tetap ada di mulutnya. Jangan. Ya kalau bahasa nota hop. Bahasa apa hop itu? Jepang juga. Jepang juga. Kurang. Apa ya? Iya gimana? Hop, stop. Kalau kita merasa kita berdosa karena bergaul, menyesal, lihat caranya menyesal. Dia sedikit mengurangi pergaulan. Bertaubat daripada terganggu ibadah. Dia selalu merubah tempat ibadahnya. Bikin tempat ibadah khusus yang kecil seakan-akan kuburan lah. Dikunci di sana,
dikunci di sini. Jadi anak, cucu, buyut, inta, cicit, cuit, gamuk nggak mengganggu lagi. Itu tandanya orang yang sudah taubat daripada ketidakkhusyuan. Ada kenyataannya orang taubat. Kita semua punya dosa. Rasulullah yang mengatakan sebagai kenyataan hadis Al-Quran, innal insan la zalumun. Hadis Nabi, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Wasalis yang ketiga, ini al-azmu ala alla ya'uda ila dzunub ma asya. Bahwasanya ia membulatkan tekad, memantapkan hati, tidak akan mengembali lagi seumur hidupnya apapun dosa. Bukan dosa yang dikerjanya itu tadi aja, apapun, artinya yang lain pun. Bagaimana supaya kita tahu ini dosa, ini dosa? Nggak bisa kecuali nggak belajar. Oleh sebab itu kita disuruh hadir di majelis pengajian. Hadirnya itu mulai kapan? Rasulullah menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari kecil sampai mati. Ini kita hadir 1 minggu 2 kali, itu pun yahwa. Gimana sih? Jadi ini kesinggangan kita terhadap Allah Ta'ala ini banyak. Orang banyak membicarakan kesinggangan. Kita bukan orang lagi. Saya selalu mendengar begitu kata-kata. Bagaimana kesenjangan saya terhadap Allah, terhadap ibu bapak, terhadap saya punya guru, terhadap saya punya nabi. Begitu saya pikirkan. Terhadap kesinggangan terhadap saya punya istri yang dulunya Fatma sekarang Fatwa. Fatma 4 satu rumah, sekarang Fatwa. Dulu 4, sekarang 2. Kesenjangan antara saya dengan 2 putra saya. Cium ini 2 kali, yang ininya 1 kali sinjang. Mestinya yang kakaknya itu 2 kali cium, yang adiknya 2 kali cium. Yang ininya dituntun, yang ininya dituntun, mestinya begitu. Supaya kita ini jangan keluar daripada Pancasilawi, keadilan. Jelas enggak? I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Para khatib-khatib, maaf ya, sampian tiap Jumat tidak meninggal. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Koreksi dong. Telekoreksi dong. Bagaimana kesenjangan kita di rumah tangga? Ma'asya selama ada umurnya, tidak lagi mengerja dosa. Nah inilah yang dimaksudkan taubatan nasuha. Cukup 3. Ini kalau dosanya itu terhadap Allah. Kalau dosanya terhadap makhluk, tambah lagi 1. Jadi kalau tadi 1, 2, 3 apa? Hah? Ngalih juga kalau bisa juga ilatnya kalau bagus juga. Artinya angka 4. Hah? Sin duin tukul panjang.
Yang keempat, minta ridho, minta halal sama sang manusia tadi. Dan kalau kita mengambil harta orang, itu harus dikembalikan seluruhnya. Itu kalau tersalah kepada. Jadi kalau tak ambil duit masjid, bulikakan masjid, ini duitnya mana? Kalau tak ambil duit orang kampung, pembakalnya lah. Bulikakan orang kampung. Jelas tidak? Inna lanansuru rusulana. In tansurullah yansur. Kembalikan. Kalau tidak ada lagi uangnya, sudah habis, gantiannya. Kalau tidak ada gantiannya, terpaksa minta halal aja. Hah? Minta halal. Kalau minta halal, maling mengaku, Pak sudah kibang belakok. Jangan, enggak usah. Banyakilah ibadah-ibadah yang sunat, pahalanya untuk orang itu tadi. Jadi semua ada ciri-cirinya, ada faktanya, ada kenyataannya orang yang taubat. Yang paling sulit dosa terhadap sesama-sama manusia, sama makhluk. Kalau manusia paham, kalau makhluk seperti punya kucing, punya burung. Burung itu masuknya enggak diketahui, keluar enggak tahu, makannya pun juga. Kambing. Kambing. Itu Arab hanya bisa bahasa Indonesia. Kambing. Punya siapa? Punya Haji Jamal. Hanya Haji Jamal. Ini sudah masuknya enggak diketahui, keluar enggak tahu, yang dimakannya pisang siapa enggak tahu. Banyak sekali dosa kita. Sholat 5 waktu cuma 4. Zuhur berjamaah lagi. Asar berjamaah lagi. Maghrib berjamaah lagi. Isya baru witir lagi. Subuh jam petok. Alhamdulillah saya punya badan sehat, sebab saya punya tidurnya cukup sampai jam petok. Alhamdulillah timbangan badan saya sudah tambah lagi, sudah 2 pikul hampir. Kasihan kalau mati mendadak, yang mengangkatnya itu kasihan, pakai tali. Jangan-jangan seperti ada kisah kejadian zaman dahulu, ada seorang yang bakhil. Dia punya badan lebih berat daripada Khalifah. Musuhnya Abdul Malik tinju. Mati mendadak. Orangnya kaya betul tapi apik pelit. Mati mendadak, orang kampung semua bekot. Jangan ada yang melawat. Mau pinjam tanduan enggak mayu, enggak cukup. Tanduannya semua pendek dan kecil. Jadi pengumuman kata anaknya 2 putra. Siapa-siapa yang mau memandii, mengapan, mengubur, saya punya ayah, saya beri 100 tahun 1 orangnya. Jadi berapa aja? Dengar maling 2. Katanya maling 100 tahun. Kita ini lihat saja nggak pernah. Ya sudah, kita aja deh. Sudah maling kerja ini. Nggak dimandiin, nggak apa-apa, cuma disimbur gitu aja. Sudah yang diangkat, nggak ada tanduan, habis bagaimana? Terpaksa maling itu pacul sarung. Sarungnya dipacul, tapi ya sudah dua-duanya pakai celana pendek aja lagi.
Ya sudah, sarungnya masukkan di bambu, masukkan mayat tadi di sana, terus dibawa 2 orang. 8 orang nggak sanggup, apalagi 2 aja. Ya sudah, dilepas dua-duanya, melepas, anaknya ikut 2. Anak al-maghdub, bukan almarhum. Begitu jatuh, kata anaknya sama yang membawa maling 2, kenapa ayah saya jadi jatuh? Dijawab sama maling, tiwas inya kata bepingkut. Salah sendiri, enggak apa? Enggak megang. Bagaimana orang mati bisa megang? Itulah lucuan tapi ada artinya. Yang ngerti insya Allah saya dulu. Orang sudah mati mana bisa megang.